Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap optimis meskipun pembelajaran dari rumah. Nah, pada semester Gasal ini kita akan awali dengan menyusun prosedur. Apakah kalian pernah mencermati suatu proses kegiatan atau tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan? Atau kalian pernah membaca dari buku, majalah, atau sumber lainnya? Atau pernahkah kamu membuat teks prosedur? Mungkin saat SMP kalian sudah pernah membaca bahkan membuat teks prosedur. Dan hal apa sajakah yang kamu temukan ketika membuat teks prosedur? Baiklah, jawaban kalian Ibu benarkan semua. Tetapi alangkah baiknya pada saat kalian masuk di SMK, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan, kalian akan lebih mendalami tentang menyusun prosedur. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kalian miliki selama pembelajaran menyusun prosedur. KD yang pertama yaitu 3.1, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kompetensi dasar 4.1, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang terakhir yaitu KD 4.2, mengembangkan teks prosedur. Nah, dari keempat kompetensi dasar itu, kalian nanti akan menemukan indikator-indikator penting supaya kalian bisa lebih intens dalam menyusun prosedur. Contoh di sini, dalam kompetensi dasar 3.1 yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, indikator pertama yang harus kalian miliki yaitu harus bisa menunjukkan pernyataan umum dalam teks prosedur. Yang kedua, dapat menuliskan tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Untuk pengetahuan dalam menyusun teks prosedur. Nah, untuk keterampilan di sini ditunjukkan pada kompetensi dasar 4.1, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Adapun indikator yang pertama, yaitu kalian dapat mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan secara lisan. Indikator yang kedua, kalian dapat menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, dari kompetensi dasar dan indikator yang telah Ibu sampaikan tadi, sekarang kita akan masuk pada pengertian. Nah, dalam pengertian ini, kalian harus bisa memahami apa sih prosedur. Nah, bisa kita lihat bersama. Prosedur yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Apakah itu aktivitas secara langsung atau bisa juga aktivitas dengan membaca secara prosedur. Yang kedua, prosedur bisa dipahami sebagai suatu metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Ini adalah pengertian dari prosedur. Tetapi kalau kita masuk pada teks prosedur, pengertian secara umum yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, jadi nanti ketika kalian membuat teks prosedur itu harus lengkap dengan langkah-langkah supaya tujuan yang diinginkan dalam prosedur tersebut dapat tercapai. Nah, berikutnya, pengertian yaitu tentang tujuan teks prosedur. Apa sih manfaatnya atau tujuan dari teks prosedur? Yaitu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar mengikuti langkah ataupun perintah dari isi teks supaya tujuan akhirnya bisa tercapai. Nah, kalau di sini pembaca berarti kalian bisa membaca melalui buku, majalah, atau mungkin melalui handphone kalian. Tetapi kalau mendengar atau sebagai pendengar, kalian bisa memutar acara dalam televisi atau mungkin dalam YouTube yang sekarang kalian lebih dekat dengan
aplikasi tersebut. Kemudian dari pengertian ini kita akan masuk pada struktur, di mana penjelasan umum sebagai suatu pembuka, berikutnya harus ada tahapan. Nah, yang membedakan antara teks prosedur dengan teks yang lain itu terletak pada isi teks. Ibu tekankan sekali lagi, perbedaan utama dalam teks prosedur dengan teks lain terletak pada isi teks. Berikutnya, fungsi teks prosedur. Dalam memberikan penjelasan kepada pembaca, itu dapat dilakukan secara baik, sehingga pendengar atau pembaca itu bisa melakukan sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan. Nah, melalui itu semua, nanti anak-anak akan bisa mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur. Secara singkat, Ibu akan berikan cirinya, ada 4, yaitu pertama, menggunakan pola kalimat imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini bisa kalian temukan apabila ada awalan me dan ber. Yang ketiga, ciri ketiga, dalam teks prosedur itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang dapat menyatukan dari tahapan pertama, kedua, dan selanjutnya. Yang ketiga, ataupun dalam penggunaan kata penghubung ini, contohnya yaitu sementara, selain itu, atau namun, dan lain sebagainya. Yang terakhir dari ciri teks prosedur yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur itu tidak hanya satu, tetapi kita bisa mengetahui macam-macam dari teks prosedur. Nah, bermacam-macam teks prosedur itu bisa kita lihat dari bagaimana menjelaskan suatu pekerjaan atau instruksi secara manual. Bentuk yang berikutnya yaitu teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang terakhir yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Itu adalah macam-macam dari teks prosedur. Nah, sebelum kalian menyusun teks prosedur, alangkah baiknya kalau kalian mengetahui secara runtut struktur dari teks prosedur. Nih, Ibu tunjukkan. Yang pertama, kalian harus bisa memberikan atau mengawali dengan tujuan. Tujuan kalian membuat tahapan atau prosedur itu apa? Dalam kegiatan apa? Sehingga kalian bisa menyampaikan kepada pembaca atau pendengar. Nah, setelah tujuan ini kalian buat, maka masuk pada struktur inti. Di mana dalam struktur inti teks prosedur harus ada langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang runtut secara rinci. Sehingga untuk tujuan ataupun awal keinginan dari penulis itu bisa tercapai. Nah, alangkah baiknya juga setelah langkah-langkah ini kalian tulis, maka berikan penegasan ulang. Supaya apa? Dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, ditegaskan secara ulang, maka akan terbentuk suatu teks prosedur yang sempurna. Ya, itu adalah struktur dari teks prosedur. Nah, berdasarkan bagan-bagan itu tadi, ini Ibu berikan penjelasan secara singkat. Tujuan dari bagan tersebut atau struktur tersebut yang pertama tadi adalah tujuan, yaitu merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Strukturnya merupakan langkah-langkah supaya bisa tercapai secara keseluruhan tujuan dari penulis membuat teks prosedur. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Itu untuk pengertiannya. Nah, anak-anakku yang Ibu banggakan, supaya kalian bisa lebih memahami bagaimana prosedur suatu kegiatan,
kalian bisa lihat melalui video yang akan Ibu berikan kepada kalian. Silahkan kamu simak. Di sini Ibu memberikan video berjudul cara membuat bros kumbang dari kain flanel. Karena kalian ada di sekolah menengah kejuruan, maka nanti setelah kalian melihat video ini bisa praktek sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang disampaikan. Oke, silakan menyimak terlebih dahulu untuk video ini. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali bersama kami di channel Bisikan Lifestyle yang dipersembahkan oleh bisikan.com. Jadi kesempatan kali ini kami akan video tutorial bagaimana cara membuat bros kumbang dari kain flanel. Bagi Anda yang mendambakan binatang atau figur kumbang ini menempel pada baju Anda, tentunya menjadi ide yang sangat cemerlang. Ingin tahu seperti apa cara membuat bros kumbang dari kain flanel? Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat bros kumbang dari kain flanel. Pertama-tama, bahan yang kita perlukan diantaranya kertas untuk membuat pola. Kertas yang bisa Anda gunakan bisa kertas apa saja. Kemudian kain flanel berwarna merah dan kain flanel berwarna hitam. Kemudian kita menggunakan gunting, juga jarum dan benang. Kita akan menggunakan benang berwarna hitam. Kemudian juga kita akan menggunakan ballpoint untuk membuat atau menggambar pola. Dan kita menggunakan media pembakar dan lem bakar. Di sini saya menggunakan glue gun. Dan juga dakron secukupnya. Mute-mute berwarna hitam. Dan peniti untuk bros. Seperti ini. Dan kita mulai saja langkah yang pertama. Terlebih dahulu kita akan gambar pola pada kertas seperti ini. Kita ambil ballpoint dan kita akan membentuk pola seperti kumbang. Dan jadinya akan seperti berikut ini. Ya. Kemudian kita akan aplikasikan pada kain flanel berwarna hitam. Kita akan buat dan kita mulai menggunting. Kita gunting sama ukuran dengan pola yang baru saja kita buat. Selanjutnya dari kain flanel berwarna merah kita akan membuat bagian sayapnya. Kita gunting, kemudian kita akan berikan motif atau bulat-bulat kecil dari kain flanel berwarna hitam. Inilah dia pola yang baru saja kita buat dan kita gunting, kita buat menjadi dua rangkap seperti ini. Sebelum kita jahit, kita akan persiapkan terlebih dahulu mute-mute hitam untuk kita jadikan sebagai bola matanya. Kita berikan di satu bagian kain flanel berwarna hitam, kemudian kita akan jahit. Untuk tusukan yang digunakan untuk menjahit bagian mata dari kumbang ini, Anda bisa menyesuaikannya sendiri. Hanya saja upayakan jahitan ini tidak terlihat menonjol atau mencolok di bagian luar. Seperti ini. Kita tusukkan kembali ke belakang. Kemudian kita akan mulai memasangkan mata di bagian lainnya.
Ya, nantinya akan jadi seperti ini. Jika mute-mute atau mata dari lebah sudah kita pasangkan, selanjutnya kita akan kunci simpul atau jahitan dengan menguncinya seperti ini, kemudian kita gunting, dan barulah kita akan kembali menjahit dengan merangkapkan satu bagian kumbang, satu bagian pola kumbang dengan pola yang sama. Kita jahit, kita tumpuk terlebih dahulu, kemudian barulah kita akan menjahit. Seperti ini, kita pasangkan terlebih dahulu bagian sayapnya agar tidak terlalu sulit saat nantinya dimasukkan dengan dakron. Kita tumpuk di bagian atasnya, kemudian barulah kita jahit. Seperti ini. Untuk tusukan yang saya gunakan di sini, kita menggunakan tusuk Feston agar tampilannya lebih cantik dan lebih rapi. Anda juga bisa melakukan hal yang sama hingga semua bagian tubuh kumbang tertutupi oleh jahitan dari tusukan Feston ini. Dan kita berikan dakron. Sudah seperti ini, kita akan masukkan dakron agar nantinya kumbang yang kita buat memiliki dimensi dan memiliki volume. Kita masukkan di bagian kepalanya. Anda hanya perlu menyisakan sedikit ruang agar dakron ini bisa dimasukkan. Dan jika sudah semuanya terisi penuh, kita akan tutup kembali menggunakan tusukan Feston. Dan kita akan menjahitnya kembali dengan menutup bagian kepalanya. Kemudian sebelum ditutup kesemuanya, kita sisakan juga sedikit ruang. Kemudian kita berikan putih seperti ini. Dan barulah kita jahit semuanya hingga tertutupi. Dan apabila sudah tertutupi semuanya, barulah kita akan menempelkan bagian motifnya di bagian atas sayap. Kita akan tempelkan menggunakan lem bakar. Baiklah anak-anak, itu tadi video cara membuat bros kumbang dari kain flanel. Nah, berdasarkan video ini tadi, kalian bisa mengonstruksi informasi ke dalam teks prosedur. Kita ingat terlebih dahulu, untuk mengkonstruksi informasi, yaitu kalian harus bisa menunjukkan pernyataan umum dalam kegiatan membuat bros kumbang. Kemudian kalian juga dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan kegiatan tersebut. Nah, dari kegiatan itu tadi, kalau kita masukkan atau kita terapkan melalui kalimat, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, ya, yang pertama, struktur teks prosedur. Dari video tadi, tujuannya apa? Yaitu membuat bros kumbang dari kain flanel dengan prosedur yang baik dan benar, sehingga menghasilkan bros yang cantik. Inilah tujuan dari video tadi. Mengapa kita buat seperti ini? Karena dalam suatu prosedur itu harus bisa dilakukan dengan baik dan benar supaya pembaca itu bisa mempraktekkan. Terlebih lagi mereka mengetahui atau bisa merasakan hasilnya dari cara-cara yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah contoh kalimat yang Ibu berikan berdasarkan video tadi, ya. Berikutnya,
kita akan coba membuat kalimat pernyataan umum. Karena di dalam kompetensi 3.1 dalam mengonstruksi informasi, kalian harus bisa menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Nah, kegiatan dalam video tadi menunjukkan bahwa dalam dunia berbusana selalu kurang bagi seorang wanita jika tidak mengenakan hiasan. Dalam hal ini, kita bisa menambahkan berbagai aksesoris untuk mempercantik penampilan. Di antaranya dapat menggunakan bros dengan berbagai jenis baik dengan motif flora maupun fauna. Saat ini kita akan menyajikan langkah-langkah membuat bros kumbang dari kain flanel. Nah, dalam satu paragraf atau alinea ini disebut sebagai pernyataan umum. Paham ya? Nah, berikutnya, setelah pernyataan umum kalian buat, maka kalian harus bisa menunjukkan langkah-langkah. Langkah-langkah apa dalam cara membuat bros kumbang dari kain flanel tadi? Nah, silahkan kamu terapkan dalam kalimat, kemudian kamu susun dalam suatu paragraf. Contoh, langkah yang pertama, gambar pola pada kertas. Ambil ballpoint, lalu gambar pola seperti kumbang. Kemudian, aplikasikan pada kain flanel berwarna hitam. Lalu, gunting sesuai dengan pola yang telah dibuat. Selanjutnya, dari kain berwarna merah kita membuat bagian sayapnya, lalu gunting. Kemudian, berikan motif bulat-bulat kecil dari kain flanel berwarna hitam. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam membuat bros. Kalian bentuk dalam suatu alinea yang tersusun dalam kalimat-kalimat. Berikutnya, bisa kamu temukan langkah yang lebih dalam, yaitu contoh, sebelum dijahit, siapkan motif-motif hitam untuk dijadikan bola mata. Kemudian pasang mata, sampai kamu selanjutnya rangkapkan satu bagian pola kumbang ke bagian yang lain, tumpuk, jahit, dan yang terakhir yaitu gunakan tusuk veston saat menjahit agar terlihat rapi. Nah, ini merupakan langkah-langkah ketika membuat bros kumbang dari kain flanel. Nah, setelah langkah-langkah ini kalian buat, maka struktur yang terakhir dalam menyusun teks prosedur kalian bisa menemukan yaitu penegasan ulang. Di mana dalam penegasan ulang ini penulis mengharapkan kepada pembaca supaya mengingat kembali langkah-langkah pada saat membuat bros. Nah, untuk contoh kalimat, silakan kamu perhatikan masing-masing, yaitu jika langkah-langkah tersebut sudah sesuai, maka akan tercipta bros berbentuk kumbang yang cantik. Kemudian, ulangi kembali sesuai dengan jumlah bros yang diinginkan. Nah, ini merupakan penegasan dalam prosedur membuat bros. Bagaimana anak-anak? Ibu ulangi sekali lagi ya. Setelah kalian melihat video tentang membuat bros kumbang dari kain flanel tadi, maka kalian bisa menemukan atau mengonstruksi pernyataan umum dalam kegiatan maupun juga bisa menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan kegiatan. Ya, di mana dalam tujuan kalian harus bisa memberikan secara jelas supaya pembaca itu bisa mengikuti langkah-langkah dengan baik dan benar. Kemudian kamu buat pernyataan umumnya.
bagaimana perkembangan desain ataupun busana yang ada di sekitar kita, khususnya bagi seorang wanita. Nah, ini merupakan pernyataan umum. Kemudian, jangan lupa dalam menyusun kalimat pada saat langkah-langkah itu akan dibaca atau mungkin didengarkan oleh orang lain, kalian harus teliti, harus jeli, cermat. Mengapa demikian? Karena nanti ketika seseorang itu membaca ataupun mendengar langkah-langkah yang disampaikan, maka mereka akan mengikuti. Kalau langkah-langkah yang kalian berikan, yang kalian ungkapkan itu keliru, bahkan terbalik, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Bisa juga gagal. Nah, oleh sebab itu, ketika kalian menyusun kata menjadi kalimat dalam langkah-langkah prosedur, maka harus betul-betul teliti, cermat, dan rinci. Ya. Nah, Ibu contohkan yang terakhir tadi untuk langkah-langkah. Kemudian agar tampilannya lebih sempurna dan bisa dijadikan sebagai bros, tambahkan peniti. Nah, jadi tidak hanya sekedar selesai membuat bentuk kumbang. Karena kita tertuju pada bros, maka peniti itu harus disematkan di dalam kumbang tersebut. Nah, sebelum itu disematkan, maka kalian harus menyediakan lem bakar untuk merekatkan peniti tersebut. Nah, ini adalah pernyataan umum maupun langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, lanjut. Kita akan mengetahui tentang kaidah kebahasaan. Dalam teks ataupun kalimat, kita tidak terlepas dari kaidah kebahasaan. Khusus saat ini, Ibu akan sampaikan bagian kaidah kebahasaan teks prosedur, di mana muncul yaitu kata teknis, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat, kata imperatif maupun pernyataan persuasif. Nah, dari kelima kebahasaan ini bisa kalian terapkan melalui video cara membuat bros kumbang dari kain flanel. Bagaimana? Apakah bisa kita temukan? Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Kita bisa temukan kaidah kebahasaan teks prosedur melalui video tadi yang kita temukan. Untuk kata kerja imperatif, yaitu muncul di situ kata gunakan. Ya. Gunakan tusuk veston saat menjahit agar terlihat rapi. Tetapi untuk pernyataan persuasif dan kata teknis kita tidak temukan. Yang kita temukan berikutnya yaitu adanya konjungsi penjumlahan. Melalui kalimat apa? Yaitu kalimat lalu masukkan dakron agar nantinya kumbang yang dibuat memiliki dimensi dan volume. Nah, di mana konjungsi penjumlahannya? Yaitu adanya kata dan. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir untuk kaidah kebahasaan tentang deskripsi alat pada cara membuat bros kumbang tadi. Sangat jelas sekali di situ muncul alat yang digunakan yaitu gunting, jarum, dan lem tembak. Nah, itu anak-anak untuk kaidah kebahasaan yang kalian bisa temukan melalui video tadi. Ya, jadi sudah sangat jelas sekali untuk struktur teks prosedur maupun kaidah kebahasaan sudah Ibu sampaikan. Maka tak akan sempurna kalau kalian hanya mendapatkan teori. Oleh sebab itu, tugas kalian yaitu silahkan kamu temukan video prosedur baik
kegiatan yang mungkin pernah kamu lakukan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, setelah kalian perhatikan, kalian simak video yang kamu temukan, silahkan kamu susun menjadi bentuk teks prosedur. Di mana dalam teks prosedur nanti kamu tunjukkan strukturnya dengan jelas, demikian juga kebahasaan secara tepat. Nah, itulah anak-anak untuk pembelajaran saat ini Ibu cukupkan, yaitu di mana dalam menyusun prosedur kalian sudah lengkap mulai dari struktur sampai kebahasaan. Terima kasih untuk perhatian kalian pada kesempatan pagi hari ini. Selalu semangat dan jaga kesehatan.